Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, hari ini kita membahas tentang materi perkuliahan manajemen pemasaran. Untuk poin hari ini kita membahas tentang segmentasi pasar. Fokus kita untuk membahas segmentasi pasar. Tolong bagi saudara perhatikan bagaimana kita membedah segmentasi pasar dengan konsep dan praktek yang ada. Agak kuat. Baik, kita mulai dari pasar. Pasar ini merupakan kelompok pembeli potensial, misalnya pengguna busway di Jakarta, dan suatu premis fundamental ialah bahwa seringkali pembeli berbeda satu sama lain, berbeda dalam satu atau banyak hal. Jadi variabel yang dipergunakan untuk membentuk segmen pasar adalah pelanggan meliputi deskriptif, benefit related, atau behavioral in nature. Ini bagian daripada sebuah variabelnya. Segmentasi pasar ini faktor deskriptifnya meliputi geografi seperti bangsa, daerah, tempat kerja, dan pulau. Variabel demografis seperti umur, jenis kelamin, jumlah anggota keluarga, siklus hidup keluarga, penghasilan, jabatan, agama, suku bangsa, dan nasionalitas. Faktor psikografiknya dasarkan pada kelas sosial, nilai value, gaya hidup, dan karakteristik pribadi seorang. Ini psikologis ya, psikografik, ini sosial kemudian lifestyle, gaya hidup seorang, dan karakter pribadi atau keinginan pribadi seorang. Kemudian segmentasi pasar ini suatu tambahan variabel ya. Segmentasi yang potensial perlu disebutkan ialah apa yang dikenal sebagai diffusion of innovation teori yang menunjukkan bahwa orang sangat berbeda di dalam kesediaannya untuk mencoba produk baru. Inilah yang namanya suatu yang harus kita garap dengan konten ceruk-ceruk pasar yang namanya segmentasi pasar. Yang dimaksud dengan segmentasi pasar ini lebih jauh nantinya. Kita bisa masuk ke ceruk mana pasar ini, segmennya yang kita tuju. Artinya kalau kita sudah masuk ke segmen siapa mereka dan siapa seharusnya mereka, berarti kita sudah bisa menemukan calon-calon, katakanlah ceruk-ceruk pasar yang akan kita masukkan dalam konten bisnis kita tersebut. Di sinilah kita perlu keberanian seorang marketer untuk membedah, menatap ujung panah daripada arah-arah segmentasi pasar ini. Kegagalan seorang marketer biasanya dia tidak bisa menentukan ya di mana dia berkecimpung dalam memasarkan, istilah katakanlah untuk melakukan penjualan produknya ini. Tidak tahu siapa yang akan membeli produknya ini dan siapa calon pelanggannya ini. Tidak bisa membedah segmentasi pasar secara lebih jauh, sehingga mereka itu saya katakanlah menjual produk dengan konten. Kalau dalam sebuah orang ahli perang ya mungkin kan, atau ahli bisnis, dia menembak itu membabi buta, bukan menembak babi yang buta. Nah ini persoalan kegagalan mereka. Maksudnya menembak babi yang buta itu segmen yang kita tuju benar-benar orang-orang yang tepat akan menggunakan produk ini tadi. Ini keahlian kita membaca sebuah kesempatan dalam memasarkan produk kita tadi. 5 kelompok dalam mencoba produk baru, yaitu pertama innovation. Ini ya kelompok yang paling berani dan mengadopsi ide baru yang pertama sekali. Artinya orang mulai ya mencoba produk baru ini. Oh itu produknya produk baru ini ya. Dia istilahnya ingin mencoba-coba. Berani orang ini mencoba produk baru. Nah ini merupakan calon-calon pelanggan yang harus kita garap ya. Kemudian early adopter, kelompok yang dimotivasi oleh opini leader dan mengadopsi ide baru secara awal, tetap secara berhati-hati. Apa contohnya seperti ini? Opini masyarakat. Waduh, orang itu sudah menggunakan produk ini, istilahnya ganteng, keren, dan lainnya. Dia juga berusaha untuk mencoba
ya untuk mengikuti trending yang dilakukan oleh seorang pencoba produk atau pengguna produk yang lain tadi. Opininya kalau dia menggunakan produk itu dia sangat ganteng sekali, kalau cantik sekali. Nah, itu pandangan orang. Dia mendengar itu dia akan mencoba. Kemudian early majority, kelompok yang berhati-hati. Ini poin ketiga ini ya, early majority, kelompok yang berhati-hati di dalam mengadopsi suatu produk baru, bertindak sebelum rata-rata orang ya atau practitioner melakukannya. Nah, ini yang apa namanya? Kadang-kadang orang ya dalam ada suatu produk di pasar yang baru masuk ke curug pasar yang baru, orang tidak langsung menggunakan produk tadi, tetapi dia melihat bagaimana orang lain menggunakan produk tersebut. Ya, kalau orang sudah menggunakan produk tadi, bagaimana istilahnya keunggulan apa yang orang-orang menggunakan produk tadi, dia lihat itu udah baik, dia lihat itu bagus, dia berusaha untuk melakukan katakanlah lebih selektif menggunakan produk tadi karena orang sudah menggunakan produk tersebut. Nah, dia akan mengikuti yang namanya akibat kepada orang lain tadi. Kemudian poin keempat, large majority, kelompok yang skeptis dan mengadopsi suatu produk baru hanya setelah sebagian besar orang mencobanya. Apa maksudnya di sini? Orang ini bersifat masa bodoh, silakan. Anda menggunakan produk itu silakan, tapi saya belum tentu yang cocok dengan produk Anda. Tapi setelah sebagian besar orang mencobanya, saya juga mau. Nah, ini jadi masalahnya. Ya, kalau orang sudah semuanya mencoba produk tadi, sudah banyak mencoba produk tadi, tetapi dia lihat orang rata-rata sudah mencobanya, saya juga mau ini. Saya juga ingin mencoba. Nah, ini namanya poin keempat, late majority. Kemudian laggards, kelompok yang selalu curiga terhadap perubahan, mengadopsi produk baru hanya kalau mereka telah mengetahui hal tersebut tidak bertentangan dengan norma sosial atau sudah sesuai dengan tradisi. Kelompok yang terlambat mengadopsi barang baru. Nah, ini kadang-kadang orang-orang lambat menilai, lambat mempersepsi produk ini ya. Katakanlah mereka sudah lama kenal produk, tetapi mereka ada rasa takut untuk menggunakan produk ini, atau mereka skeptis, masa bodoh dengan produk ini, atau mereka katakanlah ada rasa ya katakanlah menjemokkan orang lain untuk dalam suatu produk ini. Nah, kalau tapi sebegitu orang sudah menggunakannya itu baik, dia lihat, nah barulah dia akan mencobanya. Inilah orang-orang poin kelima dalam posisi norma sosial tadi. Jadi kalau dia lihat orang itu sudah menggunakan tadi banyak suksesnya, berhasilnya ya dia dalam menggunakan produk tadi, dia berusaha juga, saya juga mau ikut. Nah, ini persoalannya. Ya, artinya ada 5 poin masalah orang-orang katakanlah mencoba produk baru tadi. Saya harap ini bagian daripada proses Anda mengenal yang namanya ceruk pasar, siapa mereka dan siapa seharusnya mereka. Ceruk pasar ini kadang-kadang susah untuk kita membidiknya. Ya, kalau Anda tidak berpikir positif, berpikir tentang Anda itu adalah sebagai katakanlah seorang yang marketer yang handal, Anda tidak susah untuk membidik siapa mereka ini karena harus mempelajari perilaku manusia yang akan menggunakan produk Anda ini. Ini yang saya katakan tadi. Kalau Anda menembak itu, tembaklah babi yang buta. Jangan menembak babi buta. Ya. Baik. Setelah membuat segmentasi pasar, perusahaan mengevaluasi dan memilih segmen. Kotler dan Armstrong dalam buku tahun 2012 memberikan beberapa pilihan, yaitu undifferentiated suatu strategi di mana perusahaan memutuskan untuk mengabaikan perbedaan segmen pasar dan menawarkan suatu tawaran untuk seluruh pasar. Ini semua pasar. Saya beri contoh begini, ya, semua pasar ini siapapun menggunakannya, ya kita beras misalnya, gula, semua orang menggunakannya. Ya, tidak ada segmennya, pokoknya terserah. Ini menembak babi buta, silakan. Siapapun bisa menggunakan produk tadi, seperti beras, gula, sembako. Ya, ini merupakan contoh-contoh yang sangat sederhana sekali. Kemudian differentiated ya, di mana suatu organisasi memutuskan mentargetkan beberapa segmen pasar dan mendesain tawaran khusus secara terpisah untuk setiap segmen yang berbeda. Dalam konten differentiated ini, ya saya ambil contoh.
sebuah motor, desain untuk motor untuk perempuan dengan laki-laki ya sangat berbeda. Seperti misalnya motor katakanlah jenis Scoopy ataupun Vespa. Dulunya kan desain mereka ini kalau jenis motor-motor bebek itu ya untuk perempuan, untuk ibu-ibu. Tetapi mereka juga berpikir, kenapa didesain seperti itu? Karena ibu-ibu ini identik dengan orang pasaran, orang pergi ke pasar berbelanja, bukan bapak-bapak yang berbelanja. Nah, diciptakanlah sebuah produk yang desainnya bisa menggantungkan produk itu di motor tersebut dan tidak terjadi katakanlah kececeran. Nah, jadi mereka mendesainnya bagaimana orang perempuan bisa menggunakan produk itu mudah. Itu dasar pemikiran mereka tadi, ya. Tetapi kalau misalnya motornya jenis Yamaha seperti dipakai oleh si yang si ini yang pembalap itu Pak Olorsi ya, Olorsi. Nah, saya kira motor seperti itu kalau beli ikan udah kececer di mana-mana. Ini bukan untuk tahun mereka. Jadi mereka tidak segmen mereka untuk ibu-ibu tadi ciptakan motor yang modelnya model Scoopy, model Mio yang seperti itu, ya. Tapi bukan model Rossi. Kalau mau kebut-kebut ya segmentasi pasarnya berbeda, otomatis mendesainnya juga harus orang-orang khusus. Seperti motor yang diciptakan untuk orang-orang yang cacat misalnya, motor yang punya roda 3 misalnya, itu juga segmen yang khusus. Tetapi berapa kuat segmen pasar ini? Seorang marketer dia harus juga meriset ini berapa tinggi tingkat animo masyarakat dalam hal untuk mempersepsi produk yang ditawarkan ke pasar tadi berdasarkan kebutuhan mereka. Nah, saya kira ini harus dikedepankan juga, bukan hanya kita menciptakan produk tapi tidak tahu dengan konten pasarnya, kebutuhan pasarnya. Saya kira ini juga masalah bagi seorang marketer. Karena yang baik itu bukan berarti bagi si penjual, yang baik itu adalah bagi si pengguna produk itu sendiri. Jadi kalau pengguna produk sudah mengatakan ini sesuai dengan keinginan dan kebutuhan dia, saya kira itu yang terbaik baginya. Produk yang baik itu produk yang diinginkan oleh konsumen apabila sebuah katakanlah apa yang dia harapkan itu lebih tinggi atau paling tidak sama dengan yang apa dia harapkan, itu yang baiknya. Ya, jadi itu adalah yang produk tadi. Kemudian concentrated ya, hanya berkonsentrasi pada suatu hal saja. Ini poin-poin yang menurut Armstrong. Jadi kita membedanya dengan segmen-segmen pasar, mendesain tawaran khusus secara terpisah kepada segmen-segmen tertentu tadi. Baik, kita teruskan segmentasi pasar beserta pengelompokannya. Segmentasi pasar merupakan pembagian kelompok pembeli yang memiliki keperbedaan kebutuhan, karakteristik ataupun perilaku yang berbeda dalam suatu pasar tertentu. Ini Pak segmentasi pasar. Saya katakan segmentasi pasar itu lebih detailnya, lebih kecilnya berapa ceruk pasar. Ceruk pasar itu istilah mata panah target ataupun target daripada seorang marketer akan menggarap sebuah ceruk pasar tadi. Siapa mereka yang akan digarap oleh seorang marketing tadi, dan siapa seharusnya mereka ini pengguna produk ini. Yang saya katakan siapa mereka dan siapa seharusnya mereka itu berarti kita sudah membedah siapa pembeli potensial kita ini, ya. Kemudian segmentasi pasar menurut Philip Kotler dan Gary Armstrong adalah pembagian sebuah pasar menjadi beberapa kelompok pembeli yang berbeda. Ini bagian daripada segmentasi pasar atau ceruk pasar tadi, ya. Jadi saudara sekalian, inilah bagian unik daripada sebuah pemasaran, ya. Pemasaran itu juga sebuah seni. Dia samping ilmu dia juga seni. Orang itu kan punya 1001 macam watak, ya, punya macam-macam keinginan. Inilah kita harus bisa membedah, bisa katakanlah untuk mengikuti atau membaca tren-tren perubahan daripada keinginan pasar tadi. Produk itu bukan berarti bagus pada kita, tapi bagus kepada segmen pada pasar tadi, pada konsumen tadi. Bagaimana syarat segmennya efektif? Itu dapat diukur pertama, kemudian dapat dijangkau, kemudian cukup besar, kemudian dapat dibedakan. Kalau dikatakan ini dapat diukur, ini pasar itu sudah ada di depan mata kita. Siapa yang akan
menggarap produk ini. Ya, mereka tingkat katakanlah penghasilan mereka ini hanya sekian misalnya ya tingkatnya. Berarti kita harus bisa memasarkan produk sesuai dengan tingkat penghasilan mereka tadi, itu ukuran mereka. Ya, kemudian dapat dijangkau produk itu ya, kalau kita memasarkannya kira-kira konsumennya bisa nggak mendapatkan produk ini. Walaupun bagus kata kita tapi tidak bagus kata konsumen, sama saja mustahil ini. Anda bukan memasarkan produk pada orang yang tepat sasarannya. Saya yakin Anda memasarkan produk pada katakanlah hutan belantara yang tidak jelas aturan mainnya kalau tidak dapat dijangkau. Ya percuma saja barangnya bagus kata Anda tapi tidak bagus kata konsumen, kan tidak bisa dibeli, tidak bisa dijangkau. Ya. Kemudian cukup besar. Ini berapa besar kekuatan segmentasi pasar di sini yang harus kita masuk dalam ceruk pasar tadi. Ya, Anda harus hati-hati dalam mengukur 4 poin segmentasi pasar yang efektif ini, karena yang bisa menilai itulah Anda yang menilai keadaan yang tidak ada tulisannya itu ya. Anda yang bisa menilainya, Anda yang bisa membaca, karena seorang marketing yang handal itu membaca jawaban yang tidak ada tulisannya. Kenapa saya katakan tidak ada tulisannya? Kalau segmentasi pasarnya itu cukup besar di situ, tidak ada tulisannya di situ, Anda harus bisa membacanya. Ya, kalau Anda sudah berhasil membaca itu, saya yakin Anda mulai merancang ya bagaimana trik-trik marketing, trik-trik pemasarannya untuk masuk kepada konten-konten yang seperti itu tadi. Apakah itu dapat diukur, apa dapat dijangkau atau cukup besar. Kemudian poin keempat, dapat dibedakan. Memasarkan produk ini kita harus bisa membedakan siapa mereka dan siapa seharusnya mereka ini. Jangan kita masarkan produk, katakanlah produk kaos ya, you can see, Anda lihat saya di pasar kepada daerah-daerah yang katakanlah bukan di komunitasnya. Nah, apa yang terjadi? Terjadilah penolakan karena itu akan bertentangan dengan persoalan sosial di masyarakat tadi. Norma sosial itulah yang akan masalah sehingga terjadi penolakannya. Jadi Anda bisa membedakan produk itu kepada siapa yang harus yang orang yang tepat memasarkan produk Anda itu tadi. Ya, saya kira poin 4 poin ini ya peran Anda sangat efektif sekali untuk membaca sebuah katakanlah sebuah jawaban yang tidak ada tulisannya di kening oleh konsumen tadi, tapi dia ada jawabannya. Inilah konten-konten pemasaran yang harus Anda jawab. Karena saya yakin sebagai seorang marketing, Anda dihadapkan pada sebuah dilema, karena mereka itu konsumen yang kita hadapi ini adalah raja mereka. Kenapa saya katakan raja? Karena yang rajanya itu duit di kantong mereka itu rajanya. Raja itu kan perlu yang katakanlah perlu persembahan, perlu gaya kita menghadapinya. Karena yang kita rayu itu duit di kantong raja tadi. Bagaimana strategi kita merayu duit di kantong raja itu supaya pindah ke kantong kita? Itulah yang namanya seni menjual produk tadi. Seni kita melakukan sebuah strategi pemasaran tadi. Kalau kita bicara tentang ilmu, sains, saya kira mudah kita menjual, tapi tidak. Manusia itu punya beribu macam watak kan, punya keinginan yang berbeda, yang kita harus bisa membacanya. Jadi seorang marketing kalau ingin memasarkan produknya, kita harus bisa membaca sebuah tulisan yang saya katakan tadi memang sangat unik. Tulisan yang tidak ada jawaban yang tidak ada tulisannya tadi. Itulah hal-hal yang unik tadi. Baik, kita teruskan. Ini dapat dilaksanakan ya poin ke-5-nya. Manfaat segmentasi pasar. Apa sih manfaatnya? Saya membagi manfaat segmentasi pasar ini ke dalam 8 komponen pokok ya yang perlu Anda tahu, bahwa saya lebih fokus ya membedahnya, membaginya komponen-komponennya. Poin pertama, pasar lebih mudah dibedakan. Anda harus tahu siapa mereka dan siapa seharusnya mereka ini. Kepada siapa kita masarkan produk ini? Ya, saya ambil contoh begini. Kalau Anda memasarkan produk tempatnya di kaki 5, Anda tahu tentang kaki 5, dua kaki si penjual, dua kaki gerobak, satu kaki depan itu dikatakan kaki 5. Kalau Anda belum tahu tentang kaki 5 seperti itu.
Jadi gerobak itu sudah dua, rodanya, kaki penjualnya dua, dan satu di depannya adalah penunjang itu adalah 5. Jadi 5 kaki 5. Jadi kalau Anda memasang produk di kaki 5, berarti di situ Anda sudah berpikir mereka ini adalah pasar-pasar yang sangat lebih mudah, ya. Artinya katakanlah mereka itu pasarnya pasar yang biasa-biasa. Tetapi kalau Anda bisa membedakan bahwa orang ke pasar itu menggunakan mobil mewah, jangan samakan cara memasarkan produk itu dengan pasar kaki 5 tadi, karena itu ada nanti bedanya di segi harga, beda segi kualitas, tawaran, kemudian tempat dan lainnya, karena mereka menjual gengsinya. Perbedaan antara produk ini sebenarnya tidak sangat jauh berbeda antara orang kaya dengan orang miskin. Orang miskin itu sebenarnya kebutuhannya sama-sama dengan orang kaya, ya. Tetapi yang membedakan dengan orang kaya itu permasalahannya bukan apa-apa, karena dia barang itu menjadi mahal karena gengsinya. Dia menjual gengsinya itu ialah jadi mahalnya. Misalnya orang pergi ke pasar naik motor, nampak juga ke pasar. Tetapi karena orang kaya ini, waduh, saya mau ke pasar ini naik mobil, karena gengsinya itu. Kenapa? Begitu dia naik mobil di tempat mall yang misalnya, ya gayanya lebih tinggi. Itu yang menyebabkan orang-orang membedakan orang tadi. Jadi barang itu juga, walaupun beli beras 1 kilo misalnya ke mall, tapi naik motor sampai juga beli beras. Tapi karena orang itu dengan gengsinya itu, karena gengsi itulah harga itu jadi mahal, ya. Kemudian poin kedua, pelayanan lebih baik, ya. Manfaat semi pasar, ya, manfaatnya pelayanan lebih baik. Kita memberikan sebuah pelayanan kepada nasabah kita. Ingat, pelayanan lebih baik ini jangan sekali-kali mengecewakan pelanggan, karena pelanggan itu adalah raja. Yang kita rayu itu duit di kantong rajanya, bukan siapa-siapanya, bukan karena si A, si B, si C-nya, tapi duitnya itulah yang kita rayu. Kemudian poin ketiga, strategi pemasaran lebih terarah. Jadi kita melihat ini manfaat kita segmentasi pasar tadi. Jadi kita tembakannya itu lebih tepat, lebih terarah, karena segmen itu yang kita tuju. Ya, kita lebih dulu menganalisis segmentasi pasar itu, siapa mereka dan siapa seharusnya mereka. Itulah jurus tembak daripada sebuah segmentasi pasar tadi. Jadi terarah sifatnya, bukan menembak membabi buta, tapi nembak babi yang buta tadi. Kemudian menemukan peluang baru. Ini segmentasi pasar, di mana dikatakan peluang baru ini kita bisa melihat. Saya ambil contoh, pelanggan itu kan terbagi 3, oportunis, must have, dan pelanggan inti. Nah, kita melihat yang namanya peluang baru ini, kita melihat masuk pelanggan mana kita ini. Kita masuk ke pelanggan, katakanlah pelanggan must have ini. Must have ini mereka coba-coba, ingin nyoba-nyoba barang, masih ya kadang-kadang ingin bukan pelanggan inti, bukan pelanggan oportunis, ya pelanggan must have ini dia coba-coba. Ini bagian pada peluang pelanggan baru. Bagaimana cara kita untuk melakukan strategi pemasarannya dengan menemukan, katakanlah melihat peluang baru daripada pasar ini? Berarti kita harus membuat sebuah terobosan pemasaran yang produknya itu bisa menggait keinginan pelanggan baru ini. Saya ambil contoh seperti anak-anak SMP, kadang-kadang ada mulai dengan HP yang bagus, ini HP Android yang bagus, tetapi mereka belum penggunaan mereka ini untuk apa, bukan untuk bisnis, bukan untuk apa. Nah, kita harus bisa melihat peluang baru tadi. Jadi kita juga bisa menciptakan sebuah produk pada mereka ini dengan fitur dan desain produk yang bagus. Kemudian faktor penentu desain, ini manfaat segmen pasar tadi. Kemudian strategi komunikasi lebih efektif. Kemudian melihat kompetitor dengan segmen yang sama, ini siapa pesaing kita di sini, bagaimana kekuatan mereka, dan evaluasi target dan rencana bisnis. Kalau kita misalnya melihat kompetitor dengan segmen yang sama, Anda lihat di sini, pesaing itu kan dia bisa mengikuti kita, atau kita sebagai katakanlah market leader, kita lihat mereka kekuatannya ada di mana, ya. Baik, kita teruskan. Prosedur melakukan segmentasi pasar. Kita ada 3 tahap prosedur melakukan segmentasi pasar, ya. Kita untuk melihat segmen itu, pertama kita harus survei, ya. Karena pada tahap ini dilakukan wawancara kepada target segmen pasar untuk mendapatkan pemahaman terhadap sikap, motivasi, dan perilaku konsumen.
Ya kalau ini berarti ya pada tahap survei ini kita benar-benar untuk mempelajari ruang lingkup katakanlah pasar tadi. Ya kita harus survei dulu ini. Karena belum tentu barang baik kata kita, belum tentu baik kata konsumen. Jadi kita harus survei. Apa keinginan mereka, bagaimana sikap mereka terhadap produk ini, ya. Kemudian apa keluhan-keluhan mereka kalau produk itu sudah mereka pakai. Ini tahap survei. Kemudian tahap kedua yaitu analisis. Di tahap ini data yang mengandung variabel-variabel berkorelasi tinggi dibuang. Kemudian dilakukan analisis kelompok untuk menghasilkan jumlah maksimum segmen yang berbeda. Ini tahap analisis. Kita membuat ya kalau misalnya ada variabel yang sangat tidak relevan, ya jangan kita dipaksakan. Kita harus melakukan sebuah yang hal sederhana dalam proses analisis tadi. Kemudian 3, tahap pembentukan. Di tahap ini dibentuklah kelompok berdasarkan perbedaan sikap, perilaku, demografi, psikologi, dan katakanlah pola media ya dari sifat dominan yang ditemukan pada kelompok tersebut. Ini diberikanlah nama profil pada kelompok segmen itu. Jadi kita membentuk segmen. Profil konsumen ini seperti apa sih sebenarnya? Ya, apakah profil konsumen ini tidak muda, orang tua, atau orang-orang yang kelompok-kelompok tertentu? Kita harus membuat sebuah profil konsumen. Kenapa saya buat Anda harus bisa membuat sebuah profil konsumen ini? Berarti Anda bisa menentukan ceruk pasar yang Anda garap ini adalah sesuai dengan desain produk yang Anda buat tadi, tempatnya, bentuk produknya, dan lainnya semua multi kompleks sesuai dengan profil konsumen yang Anda garap tadi. Anak muda nggak mungkin misal kita kasih dengan model-model orang-orang tua, tidak mungkin, ya, tidak mungkin anak muda sasaran targetnya pasar anak muda, tapi Anda menjual baju misalnya model-model yang manula, tidak mungkin. Makanya yang saya katakan tadi, trending topik yang ada seperti anak muda sekarang kita harus pelajari kalau kita mau kepada pasar mereka, ya. Kemudian jenis-jenis segmentasi pasar. Pertama, segmentasi pasar berdasarkan geografi. Pada segmentasi ini pasar dibagi ke dalam beberapa bagian geografi seperti negara, wilayah, kota dan desa dan seterusnya, yang dimana potensial dan menguntungkan akan menjual target operasi perusahaan tadi. Jadi kalau orang, saya ambil contoh begini, kalau Anda menjual produk, katakanlah produknya baju lah, di perbedaan antara daerah Timur Tengah dengan daerah yang katakanlah daerah yang seperti ya Papua misalnya, atau daerah yang PNG, Papua New Guinea misalnya, apa yang beda? Otomatis karena bajunya mereka tidak sama dengan kita, mereka menggunakan kerudung, di sana juga enggak. Ini daerah geografis harus kita perhatikan. Berarti kesimpulan saya di sini bahwa Anda harus bisa membaca ya geografi atau klaster geografis daripada konsumen Anda tadi. Ini yang saya katakan tadi, menembak itu jangan membabi buta dan babi yang buta tadi. Jadi pasar geografisnya adalah sesuai dengan keinginan mereka. Kalau daerah Arab sana nggak mungkin mereka pakai seperti koteka dan lainnya kan. Saya yakin mustahil seperti itu. Berarti mereka lebih suka pakai pakaian yang menutup aurat ataupun istilahnya burka ataupun apalah istilahnya dalam konsep Arabnya, baju panjang mereka. Nah ini karena apa? Masalah geografi dan faktor-faktor sosial mereka yang lain. Kemudian segmentasi pasar berdasarkan demografi. Pada segmen ini pasar dibagi menjadi kelompok-kelompok dengan pembagian usia, jenis kelamin, dasar pembagiannya ya, tingkat ekonomi dan tingkat pendidikan. Nah, permasalahannya kita kadang-kadang terlalu enteng menganggap segmen pasar ini. Ya, orang punya pendidikan dengan orang yang tidak punya pendidikan keinginannya juga sudah berbeda. Ya, orang ini sebenarnya tidak pernah puas. Manusia tidak akan pernah puas. Artinya dengan semakin tinggi tingkat ekonomi seorang, semakin tinggi tingkat pendidikan seorang, dia tingkat kebutuhan hidup juga dia semakin meningkat. Ini yang menyebabkan orang itu sebenarnya yang mereka beli itu bukan sebuah produknya sebenarnya, yang mereka beli itu sebuah gengsinya. Ya, kalau orang tingkat ekonomi tinggi nggak mungkin mereka masih dengan gaya ecek-ecek, nggak mungkin. Mereka mungkin ke mall itu sudah menggunakan mobil mewah.
ya. Juga orang tingkat pendidikan yang tinggi tidak mungkin mereka melakukan tindakan-tindakan yang sembrono misalnya di sini, tapi mereka sudah melihat faktor sosial mereka. Ini juga faktor-faktor yang harus diperhatikan. Ya, tidak mudah kita melihat ini. Jadi saya katakan tadi, membuat perbedaan itu, kebutuhan produk itu bukan karena produknya itu apa, tetapi karena gengsi mereka lah yang menjadi masalahnya. Kita ini itu serang ya, karena gengsi kita terlalu tinggi. Itu membuat harga itu tinggi, membuat harga itu mahal, ya. Baik, jadi segmentasi pasar. Poin ketiga, segmentasi pasar berdasarkan psikografi. Di sini segmentasi psikografi menelaah bagaimana konsumen dengan segmen demografi tertentu merespon suatu stimulus pemasaran tersendiri. Jadi bagaimana demografi atau penduduk di situ merespon stimulus pasar yang baru ini. Jadi demografi di sini tidak bisa Anda pandang enteng. Misalnya, katakanlah sebuah demografi yang baru, penduduk katakanlah segmen pasar yang baru berdasarkan psikografi tadi. Orang sekarang lagi gila pakai masker, ya. Ini bukan merupakan sebuah respon stimulus pemasaran. Berarti kita, apa sih fenomena yang menyebabkan orang menggunakan masker ini? Karena itu kebutuhan. Kita harus bisa menjawab itu sebagai bagian daripada ujung tembok pemasaran kita. Jadi itu yang saya katakan tadi, kita harus bisa melihat kemana arah panah marketing kita ini. Kita tidak bisa menembak itu dengan arah panah yang sembarangan, nggak bisa kita. Jadi arah-arah seperti ini karena ada suatu persoalan sehingga orang itu membuat sebuah perubahan dalam gaya hidupnya atau lifestyle-nya karena masalah psikografi tadi, keadaan yang memaksa. Kemudian poin keempat, segmentasi pasar berdasarkan sosiokultural. Ini sebagian besar untuk lebih lanjut untuk segmentasi pasar di sini. Segmentasi untuk sosiokultural ini memiliki variabel sosiologis, kelompok, antropologis, budaya, dibagi dalam segmen yang sesuai tahap-tahap pada daur hidup keluarga, kelas sosial, budaya dan subbudaya, lintas budaya atau segmentasi pasar pemasaran global. Ini 4 poin yang masalah segmentasi pasar berdasarkan sosiokultural tadi. Misalnya di sini saya ambil contoh daur hidup keluarga. Keluarga ini kan punya daur hidup. Saya ambil contoh dalam sebuah rumah tangga. Kita pertama datang cuma sendiri, kemudian kita melakukan keluarga, ya, kawin, orang tuanya timbullah istilahnya anaknya. Nah, jadilah dia sebuah daur hidup keluarga yang tinggi. Anaknya kecil menjadi besar, kemudian dia sudah keluarga kembali, timbul kembali. Kalau sudah habis itu kembali lagi kepada orang tuanya sendiri dan kembalilah menjadi akhir. Ini daur hidup keluarga. Dan kebutuhan juga daur hidup keluarga ini harus kita perhatikan. Siapa mereka ini dalam daur hidup keluarga, kita harus bisa. Apakah mereka itu sebagai orang tua, sebagai ibu, atau sebagai anak? Karena dalam segmentasi pasar ini, dalam daur hidup keluarga ini, anak juga sebagai decision maker, pengambil keputusan dalam membeli sebuah produk. Orang tua ya juga memang sebagai decision makernya, karena bapak sebagai kepala keluarga, sebagai pemberi nafkah keluarga, dia juga sebagai mengambil keputusan untuk membeli produk. Tapi hati-hati, ibu juga sebagai perayu bapak ini untuk membeli sebuah produk. Ya, Anda harus tahu dalam persoalan ini tidak semuanya produk itu dipasarkan pada bapak, tapi juga pada ibu. Tapi walaupun itu produk itu digunakan oleh si bapak tadi atau dalam keluarga tadi, anak juga sebagai dia, katakanlah sebagai faktor penentu untuk membeli sebuah produk untuk keluarga. Nah, kita tidak bisa memandang sebelah mata si anak ini, karena anak juga punya pengaruh besar dalam faktor keluarga untuk membeli sebuah produk. Kemudian kelas sosial. Tadi saya singgung bahwa ekonomi seorang makin tinggi, kelas sosial orang semakin tinggi, juga kebutuhan hidup mereka juga akan disesuaikan karena kelas sosial inilah barang mereka di rumah tangga mereka akan jadi mahal karena mereka beli gengsi tadi. Mana budaya dan subbudaya, lintas budaya dan segmen pasar global dan seterusnya. Kelima, segmentasi pasar berdasarkan hubungan secara ekstrim. Ini merupakan bentuk efektif segmentasi bagi pengguna merek seperti misalnya tingkat penggunaan. Bedanya segmentasi terletak pada penggunaan berat, penggunaan sedang, dan penggunaan ringan.
kemudian tingkat kesadaran konsumen pada produk, kesiapan pembeli produk, atau apakah konsumen membutuhkan informasi tentang produk tersebut. Kemudian loyalitas merek, loyalitas konsumen pada merek dijadikan perusahaan sebagai identifikasi karakteristik konsumen, di mana mereka bisa langsung menjadi pendukung promosi ke orang dengan karakteristik yang sama namun dengan populasi yang lebih besar. Untuk loyalitas merek ini Anda memang konsumen inti, konsumen inti itu menyumbang 80% keuntungan bagi perusahaan. Dia bagaimanapun dia tetap loyal kepada merek tertentu karena mereka bukan pengikut, bukan apa, tapi mereka adalah bagian daripada katakanlah rasa memiliki terhadap merek tertentu tadi. Orang sudah biasa naik Vespa, ya tidak biasa naik motor besar. Ya, orang sudah biasa naik motor Yamaha, mungkin dia tidak biasa menaik motor Suzuki, ya begitu juga seterusnya. Karena mereka loyal, risih mereka terhadap produk-produk itu kalau bukan dari keinginan mereka tadi. Oke, kita lanjutkan. Poin ke-6, segmentasi berdasarkan situasi penggunaan. Ini kesempatan atau situasi bisa menentukan apakah konsumen akan beli atau mengkonsumsi tadi. Ini berdasarkan situasi penggunanya. Ya, saya yakin Anda paham ini. Tidak perlu saya jelaskan panjang lebar karena namanya juga segmentasi situasional ya, berdasarkan waktu situasi pengguna tadi. Nah, apa contohnya ini? Kalau Anda tahu, begitu kita berjalan menggunakan sandal jepit misalnya, pas kita jalan-jalan begitu sandalnya putus, otomatis kita singgah ke toko mau membeli sandal jepit tadi untuk mengganti sandal kita yang putus. Itu namanya situasi pengguna yang secara kebetulan, ya, insidental. Ya, kebetulan kita membeli tadi karena kebetulan sandal kita putus. Oke, poin ke-7, kita segmentasi berdasarkan benefit atau manfaat. Ini Anda ya bisa lihat untuk segmentasi yang mengklasifikasikan pembeli sesuai dengan manfaat yang berbeda yang mereka cari. Produk merupakan bentuk segmentasi yang kuat. 5 keuntungan strategi brand. Pertama, fungsional, kemudian nilai uang, manfaat sosial, manfaat emosi positif, dan manfaat emosi negatif. Ini ada 5 poin keuntungan pada strategi branding. Ke-8, segmentasi hybrid. Ini segmen ini dibentuk berdasarkan kombinasi beberapa variabel segmen yang membentuk sebuah segmen tunggal. Ini hybrid ini artinya kita masuk ke dalam konsumennya ini, segmennya segmen tunggal satu orang ini sebagai pelaku katakanlah pembeli produk tadi. Kemudian segmentasi pasar berdasarkan tingkah laku. Segmentasi ini dikelompokkan berdasarkan pengetahuan sikap pengguna atau reaksi pembeli terhadap satu produk. Saya ambil contoh begini. Dalam sebuah segmentasi pasar berdasarkan tingkah laku ini, apabila konsumen misalnya ada bajunya yang bagus misalnya ini, katakan polos, dia lihat ini perlu perubahan, dia cat baju itu, dia gambar sendiri, berarti gambar apa, arahnya kemana gambarnya ini, berarti dia membuat sebuah informasi pasar kepada kita bahwa dia melakukan perubahan keinginan dari tingkah laku konsumen ini. Kita harus mendesain produk itu kemana arah tingkah laku mereka tadi. Tapi tidak lepas dari survei dahulu berapa tinggi orang melakukan perubahan tingkah laku ini. Bukan berarti kita langsung melihat orang harus seperti itu, tidak seperti itu. Kita mungkin di antara 1000 orang itu berapa sih yang bisa membuat perubahan tingkah laku ini, ya, itu yang harus kita tahu. Saya yakin Anda paham dengan konten yang saya katakan ini. Kenapa? Karena itu bagian kita sehari-hari, tapi kadang-kadang kita membedahnya lebih dalam dengan konten istilahnya bagaimana kita melakukan sebuah katakanlah persepsi ceruk pasar yang namanya segmentasi pasar tadi. Ya, ada 9 komponen segmentasi pasar. Nah, di sini saya ambil contoh pasar Aqua. Ya, di segmentasi geografisnya Aqua menunjukkan semua pasar yang ada di wilayah Indonesia, tidak hanya di perkotaan tapi juga bisa menemukan produk Aqua di pinggiran kota. Bahkan pedesaan secara demografis, Aqua menargetkan orang-orang di semua kalangan dan jenis kelamin. Produk Aqua
diproduksi untuk semua kalangan dan untuk dikonsumsi siapa saja. Secara psikografis Aqua ditunjukkan untuk kalangan kelas sosial menengah, tapi bisa juga untuk kelas kalangan bawah dengan harga pasar Rp500 dan Rp3.000. Selain itu, Aqua diperuntukkan bagi orang dengan gaya hidup praktis dan sehat dengan kemasan yang mudah didapat dan dibawa, sehingga Aqua cocok bagi orang yang aktif dengan mobilitas yang tinggi. Ini contoh segmentasi pasar. Ini ada sebuah persoalan di sini. Kalau pasar Aqua adalah merupakan sebuah air minum, berarti semua klaster konsumen harus dia masukkan. Karena dengan segmentasi pasar ini berdasarkan geografis, Aqua berarti harus bisa menjawab bahwa pasar konsumen yang digarap oleh si Aqua ini bukan berarti orang yang di gedung, katakanlah di rapat-rapat, bukan. Ini adalah kalau kita bicara tentang wilayah geografis, dimanapun orang bisa membeli produk yang nama air minum dalam kemasan bermerek Aqua ini dengan harga yang terjangkau. Begitu habis langsung dibuang botolnya, Rp500 sampai Rp3.000. Nah, inilah kejelian Aqua dalam menatap atau membedah atau membidik pasar konsumen ini. Mereka semua lini produk, semua lini konsumen mereka masuk dalam konten menjual produk mereka ini. Bayangkan rata-rata manusia ini kan perlu minum. Kalau Aqua ini misalnya kita mau ke jalan-jalan agak jauh, misalnya untuk 50 km, mungkin kita tidak mungkin menggunakan gelas, tetapi kita menggunakan botol. Nah, tapi bagaimana kalau orang kenduri atau orang-orang yang sekedar di kantoran hanya Aqua gelas di situ, ya mungkin mereka lebih senang menggunakan gelas tadi dan cup itu, mereka begitu minum langsung dibuang. Kalau mereka menggunakan botol, berarti mereka berkali-kali bisa menggunakan produk ini sampai tempat tujuan mereka baru habis, misalnya seperti itu. Jadi itu segmentasi pasar Aqua tadi. Target pasar, ya. Jadi target pasar di sini, strategi pemasaran yang dijalankan oleh perusahaan adalah menyesuaikan harga produk yang tepat, saluran distribusi yang efektif, serta advertensi yang tepat, sehingga perusahaan dapat menjangkau pasar sasaran atau target pasar yang telah ditentukan. Inilah strategi pemasaran dijalankan oleh perusahaan. Jadi mereka harus bisa saluran distribusi yang mana yang mereka lakukan, yang inginkan. Harganya harga produk yang tepat itu, ya maksud harga produk yang tepat ini maksudnya seperti Aqua tadi. Aqua itu kalau orang lagi berjalan tidak begitu jauh atau hanya jalan-jalan di pasar, orang hanya menggunakan botol kecil ke level 3.000-an, artinya mudah digenggam, ya. Itu katakanlah menyesuaikan harga produk yang tepat tadi. Kalau misal kita pribadi mau ke pasar, ya, bagaimana kita mau minum, begitu di perjalanan kita mau minum, ya otomatis kita menggunakan botol harga Aqua yang botol yang Rp3.000, ya. Tapi kalau kita berjalan agak jauh, ya mungkin kita menggunakan yang 5 liter misalnya, kalau jauh takut kehabisan di jalan, ya. Itu yang namanya menyesuaikan harga produk. Oke, teruskan. Ada berapa langkah untuk menentukan target pasar? Pertama, menilai laba potensial dari berbagai segmentasi pasar. Jadi berapa sih laba potensial dari berbagai segmen pasar kita ini? Kita harus melihat, karena apa? Segmentasi pasar yang potensial yang kita garap tadi, siapa mereka dan siapa seharusnya mereka tadi yang kita garap, berarti kita juga harus bisa menghitung tingkat profit daripada sebuah perusahaan kalau kita menggarap segmen pasar tadi. Ya, berapa kosnya, berapa dan seluruhnya, semuanya yang harus kita lakukan dalam menentukan kalau kita masuk ke dalam ceruk pasar yang sudah kita tentukan tadi. Setiap kita sudah memutuskan kita harus masuk kepada segmen ini, berarti kita sudah bisa menghitung berapa tingkat profitabilitas kita dalam konten memasarkan produk ini tadi. Kemudian menganalisis kesempatan yang diperoleh perusahaan dalam segmen pasar tersebut dan kemampuan perusahaan dalam melayaninya. Nah, ini juga, ya, berapa tinggi kesempatan yang diperoleh perusahaan dalam segmen pasar tersebut dan mampu tidak mereka untuk melayani dengan jangkauan tadi dengan cost yang seperti itu tadi untuk mendapatkan profit. Jadi kita harus bisa melihat, mengukur istilahnya kemampuan kita dalam melempar produk tadi kepada konsumen, bahwa memang benar-benar produk itu nantinya tidak terjadi putus di tengah jalan.
Artinya walaupun profitnya tidak begitu besar, tetapi kontinuitas produk tadi akan terus berlanjut. Kemudian mengkaji kemungkinan berhasilnya perusahaan dalam menguasai pasar serta mencapai target pasar dari segmen pasar tersebut. Jadi mengkaji kemungkinan berhasilnya perusahaan dalam menguasai perusahaan serta mencapai target pasar dari segmen pasar tersebut. Ya, kita harus mengkaji berhasilnya kita bisa nggak gitu seperti itu, ya, untuk menguasai dengan segmen pasar tadi. Nah, kalau itu sudah kita analisis tentang segmentasi pasar tadi, ya kenapa tidak kita lakukan dari sekarang? Misalnya kita melakukan tindakan buy action kita untuk merebut segmen pasar yang sudah kita bedah tadi. Permasalahannya orang yang tidak berhasil ini adalah mereka kalau sudah tahu sasaran tembaknya tadi, mereka takut menembak, takut mulai. Orang tidak akan pernah berhasil, pertama takut mulai, kedua takut gagal. Saya yakin itu tidak akan pernah hinggap pada seorang marketer kalau hinggap dengan keberhasilan. Tidak akan mungkin mereka sukses kalau mereka juga takut untuk melakukan action dalam sebuah bisnis tadi. Orang-orang sukses itu rata-rata mereka berani untuk mulai, ya. Karena orang berani mulai, otomatis gagal itu bukan merupakan bagian daripada sebuah usaha kita. Gagal itu bukan berarti gagalan. Ya, gagal itu merupakan keberhasilan yang tertunda. Karena gagal itulah kita bisa memikirkan tindak lanjut kita tentang proses-proses yang akan kita lakukan untuk menuju keberhasilan tadi. Nah, dengan gagal kita bisa membedah kembali di mana letak saya gagal ini. Itu kita masuk dalam konten pasar tadi. Jadi kita yang harus membuat perubahan, bukan pada lingkungan, bukan lingkungan yang merubah kita. Kemudian 3 alternatif strategi target pasar. Ini undifferentiasi atau undifferentiated marketing. Ini merupakan suatu usaha perusahaan melakukan dengan jalan meninjau pasar secara keseluruhan dan memusatkan pada kemasan barang untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan konsumen tadi. Poin kedua, differentiated atau diferensiasi marketing. Ini merupakan usaha perusahaan untuk mengidentifikasi kelompok pembeli tertentu dengan membagi pasar ke dalam 2 kelompok atau lebih. Yang ketiga, concentrated atau konsentrasi marketing merupakan bentuk usaha perusahaan untuk memusatkan pemasaran produk-produknya pada satu atau beberapa kelompok pembeli yang dianggap potensial saja. Ini konsentrasi pemasaran. Ya. Kemudian faktor dan pengaruh pemilihan strategi target pasar. Ya, pertama sumber-sumber perusahaan sendiri. Kedua, homogenitas produk. Ketiga, tahap siklus kehidupan produk. Keempat, homogenitas pasar. Kelima, strategi pemasaran pesaing. Ya, contohnya target tas, ransel, dan ejar, dan ini contohnya. Ya, kemudian thank you, terima kasih. Jadi untuk Anda ketahui bahwa itulah bagian-bagian daripada proses perkuliahan kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda. Kata Hamka, walaupun serupiah pokoknya ke Mekah. Yang penting saya sudah menyampaikan, saya sampaikan walaupun sedikit kata-kata atau satu ayat kata-kata yang saya sampaikan, mungkin itu akan bermanfaat pada Anda untuk selanjutnya. Sekian perkuliahan ini. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.